siang, salam dan bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Ambon, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Perkenalkan, nama saya Paulina Niwele, berasal dari SMA Negeri 2 Ambon sebagai supervisor. Dan saya Selvi Trisnawati Laimeheriwa dari SD Negeri 13 Ambon bertindak sebagai coach. Dan saya Elsina Ferdinandus dari SMK Negeri 1 Ambon bertindak sebagai coaching. Selamat menyaksikan, salam guru penggerak. Siang Ibu Evi. Halo Ibu Lin, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, saya dalam keadaan sehat. Ibu bagaimana? Oke, saya juga sehat-sehat. Ibu, saya dengar di siang ini Ibu akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Ece ya? Benar sekali Ibu. Saya siang nanti sekitar pukul 2 saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Ece. Baik Ibu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama dengan Ibu Ece. Nah, Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya ya? Iya Bu, saya sudah siap dan saya berterima kasih kepada Ibu Lin yang mana sudah bersedia menjadi pengamat pada saat saya melakukan coaching nanti bersama Ibu Ece. Oke, baiklah Ibu. Sebelum itu Ibu mulai melakukan proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan bersama dengan Ibu Ece. Baik Ibu. Nah, jadi ada beberapa poin yang akan saya amati saat ini untuk melakukan satu proses coaching nanti. Saya akan melihat atau melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Jadi kita ketahui bahwa alur cerita alur Tirta ini berdasarkan tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Bu. Iya Ibu. Selanjutnya saya juga akan mengamati bagaimana Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian menggali potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu. Iya Ibu. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa artinya Ibu bisa menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach. Ibu nanti kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Lalu Ibu juga bisa merangkumnya pertanyaan maupun permasalahan dari coach nanti. Dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, dari sebuah penjelasan ini itu merupakan rubrik yang nanti akan saya ambil dalam penilaiannya.
Iya Ibu, saya pada saat melakukan coaching nanti, saya berencana akan melakukan sesuai dengan alur Tirta Ibu, yaitu saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coachingnya Bu. Dan saya juga rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Iya Bu, jadi pada saat melakukan coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian saya mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Baik Ibu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, itu bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Baik Bu, untuk spesifiknya seharusnya ya Bu ketiga-tiganya. Namun yang saya ingin Ibu observasi saya saat ini yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif, kemudian bagaimana cara saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik. Berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengar aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Benar sekali Bu. Ya, nah kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sisi coaching ini? Baiklah Bu, yang pertama saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar Bu. Kemudian daripada itu saya ingin lebih banyak mendengar serta nantinya saya bebas dari asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Oke, baik Ibu, dengan demikian Ibu kegiatan praobservasi kita kali ini terima kasih sudah menyabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama dengan Ibu Ece, ya Ibu ya. Nanti setelah Ibu selesai melakukan coaching, kita akan bertemu lagi untuk berbicara atau berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu sudah bersedia berbincang dengan saya sebelum saya melakukan sesi coaching. Oke Ibu, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Ibu, terima kasih. Halo, selamat siang Ibu Ece. Apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu Evi, kabar baik Ibu. Ya, Ibu Evi, kabar bagaimana? puji Tuhan, saya juga dalam keadaan baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Ya Bu Evi. Ya, Ibu, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Saya ingin bertanya, kira-kira tujuan apa yang ingin kita capai di hari ini? Iya Bu, dari proses coaching di hari ini tujuannya terkait dengan permasalahan yang saya hadapi Bu, terkait dengan memang ada penyebabnya sehingga saya sering terlambat ke sekolah Bu, dan yang menjadi kegunaan di hati saya karena memang secara tidak langsung saya ditegur oleh Ibu Wakasek Kurikulum karena terlambat masuk kelas. Ya Bu ya, jadi Ibu terkait disiplin waktu ya, Ya, Ibu terlambat ke sekolah sehingga mungkin ditegur ya. Lalu kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu harapkan gitu? Yang ingin saya harapkan dari percakapan kita mungkin ada solusi dari terkait dengan
apa yang menjadi kegelisahan, kegundahan, dan kesalahan yang saya lakukan di beberapa hari kemarin. Ya, saya ingin cari informasi lagi ya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan sampai Ibu Ice sering terlambat atau tidak disiplin dengan waktu ke sekolah? Iya. Memang kalau terlambat, tidak setiap hari terlambat Bu ya. Kebetulan memang karena kemarin itu sempat ditegur, jadi memang itu jadi suatu kritikan pedas untuk saya. Yang berikut, kalaupun terlambat itu memang tidak sengaja, mungkin keadaan di rumah, dan juga kalau memang sudah keluar dari rumah terlambat, maka untuk transportasi ke sekolah juga sering terhambat, apalagi kalau sudah di atas jam 7 itu Bu Evi, sering macet gitu. Karena memang jam anak sekolah, terus jam orang-orang juga pada ke kantor, jadi memang untuk transportasi ke kota itu sering susah. Oh ya, jadi mungkin terkendala itu ya transportasi ya Iya, Ibu. Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan agar Ibu tidak terlambat ke sekolah gitu? Memang sudah sering sudah mantap nih dari malam, Ya. misalnya udah persiapan sarapannya atau buku-bukunya atau materi yang untuk besok diajarkan. Kemudian kalau sudah seperti begitu Bu Evi, biasanya itu saya sering menginfokan ke grup kelas, grup IPA misalnya, besok ini saya mau mengajar kelas 10 akuntansi. Nanti saya sudah sering biasanya itu mengirimkan materi, kemudian menginfokan kalau misalnya saya terlambat, tolong belajar sendiri. Yang berikut mungkin saya sering mengkonfirmasi dengan guru mata pelajaran yang sama, rekan sejawat, supaya mengantisipasi keadaan di kelas. Seperti itu yang biasa saya lakukan. Kira-kira yang Ibu sudah lakukan itu seberapa berhasilkah Ibu melakukannya? Memang berhasil ya Bu, paling tidak kelas tidak ribut, kemudian mereka sudah dengan sendirinya bisa belajar sendiri di kelas. Jika kita rating ya Bu, dari angka 1 sampai angka 10 keberhasilan yang Ibu lakukan, itu di angka berapa kira-kira? Terkait dengan meminta rekan sejawat untuk membantu di kelas, kemudian dengan memberikan materi dari malam atau sehari sebelumnya, kira-kira 8. Oh iya, 8 ya Bu. Berarti apa langkah selanjutnya yang Ibu rencanakan agar bisa mencapai angka 8 itu? Terkait keterlambatan ya Bu Iya. Evi, yang pasti dari diri saya sendiri untuk bisa memanage waktu, kemudian ada juga Bu, menghubungi wali kelas yang nanti saya ajarkan untuk mendampingi anak-anak di kelas. Baik, berarti dengan memanage waktu, kemudian memberitahukan informasi kepada wali kelas yang bersangkutan supaya dapat Ibu lakukan ini agar tidak waktunya tidak terbuang dengan percuma ya. Iya, Baik, kira-kira adakah yang bisa membantu Ibu agar Ibu tidak disiplin dalam penggunaan waktu itu tadi? Iya, memang dari rekan-rekan sejawat sering memberikan motivasi, kalau sudah terlambat hari ini, besok jangan lagi. Itu sudah merupakan suatu motivasi supaya pada dasarnya saya harus berubah. Seperti itu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Ya, kalau terkait terlambat nih, memang tidak konsisten ya Bu, tidak bisa
Tapi memang selalu harus ada komitmen dalam diri saya untuk selalu berubah, karena harus berubah, karena pada dasarnya kan kita guru ini sebagai contoh dan teladan. Betul sekali ya Bu, kita harus menjadi teladan bagi orang lain ya. Kira-kira rencana Ibu ke depan agar dapat memanage waktu dengan baik itu apa yang akan Ibu lakukan? Iya. Terkait apa yang akan yang saya lakukan, itu yang pertama Bu, harus bisa sadar bahwa kesalahan yang terlambat masuk kelas, terlambat datang ke sekolah itu merugikan siswa. Itu kesadaran yang muncul dari saya, meskipun memang sudah ada memberikan materi dari sehari sebelum, atau meskipun sudah meminta bantuan dari rekan sejawat, tapi memang harus komitmen dalam diri bahwa sebagai guru yang baik, guru yang jadi panutan, teladan, harus apalagi menjadi seorang ASN harus disiplin waktu. Iya, berarti Ibu sudah komitmen ya dengan harus disiplin terhadap waktu, kemudian tugas dan tanggung jawab Ibu agar dapat memanage waktu dengan baik, agar siswa juga tidak menjadi korban, kemudian Ibu juga tidak ditegur lagi oleh kepala sekolah. Kemudian kira-kira komitmen Ibu ini agar dapat rencana yang akan Ibu lakukan dapat berjalan dengan baik, Ibu tadi sudah mulai berkomitmen ya terkait dengan disiplin yang akan Ibu lakukan. Baiklah Ibu, ya, Ibu akan secara terus-menerus konsisten dengan berkomitmen untuk melakukan perubahan mulai dari diri Ibu, kemudian Ibu akan menerapkannya dalam kehidupan Ibu setiap hari di lembaga pendidikan. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana saat kita melakukan coaching ini tadi? Iya Bu, perasaan saya menjadi lega, plong begitu ya Bu Evi. Ya. Karena memang saat saya ditegur itu benar-benar, meskipun teman saya, tapi benar-benar menyentuh hati saya, dan saya sadar bahwa Ece, kamu harus berubah supaya jangan lagi ditegur. Baik, luar biasa ya Ibu. Terima kasih. Semoga apa yang sudah Ibu Ece tekadkan dalam diri dan Ibu sudah boleh, saya senang sekali dan berterima kasih kepada Ibu sudah berbagi permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya saya berharap dengan rencana-rencana yang sudah Ibu ingin laksanakan, saya dapat berbincang lagi dengan Ibu dan melihat perkembangan dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Ibu, pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini ya. Pertemuan kali ini saya akhiri. Selamat siang Ibu Ece, sampai berjumpa lagi. Terima kasih Bu. Selamat siang. Ya Ibu Evi, wah Ibu luar biasa ya coachingnya. Tadi coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih, bagaimana perasaannya, bagaimana setelah Ibu melakukan coaching? Iya Bu, saya setelah melakukan coaching, tadi saya mulai merasa kompetensi yang saya sudah bisa tercapai Bu. Kemudian saya merasa bahagia bisa bercerita dengan coach, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach bisa menyampaikannya dengan baik. Baik Ibu, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu sudah lakukan, bagaimana harapan pada kompetensi coaching itu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada coaching tadi? Ya Ibu, setelah melakukan coaching tadi,
saya merasa mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta, Bu. Iya, baik. Ibu jadi sudah tercapai yang tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya? Ya, menurut saya begitu, Bu. Oke. Baik Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan. Saya tadi ya Ibu ya. Ya Ibu, silakan. Oke. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Ibu percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, ya Ibu ya. Ya, Ibu. Nah kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching itu untuk mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merancang aksi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, dan juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen ya Ibu dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan rencana aksinya. Nah Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching. Ibu artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti Ibu ikhlas sampaikan pada saat praobservasi. Tadi Ibu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Ibu ya. Ya Ibu. Ya menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi. Tadi kompetensinya menurut saya sudah tercapai ya Ibu ya. Iya Ibu, terima kasih. Saya sangat mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Oke, sama-sama Ibu Devi. Dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Ibu? Baik Ibu, jadi saya berencana Ibu ke depannya saya akan terus berlatih dengan intensif, dengan mendengarkan secara aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi, sehingga pada saat melakukan coaching nanti ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching. Lalu coaching juga bisa menyampaikan apapun yang ada menjadi permasalahannya. Mungkin itu Ibu yang akan saya lakukan. Oke, baik Ibu Ece, Ibu Devi. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Ya Ibu, terima kasih. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan. Itu dengan mempraktekkan praktik coaching. Iya Ibu, jadi nantinya saya akan terus berusaha untuk melakukan latihan-latihan dalam sesi coaching sehingga kedepannya saya lebih baik lagi. Kira-kira Ibu ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi? Iya Ibu, menurut saya puji Tuhan hari ini mungkin cukup ya Ibu, itu sampai di sini. Oke, baik Ibu Evi, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu, Ya, terima kasih atas bantuannya. Demikianlah video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dadah.